permintaan Bagnaia pada Ducati untuk musim MotoGP 2023. Juara dunia MotoGP musim 2022, Francesco Bagnaia, hadir dalam acara Championi in Piazza. Dan ditanya tentang permintaannya kepada Ducati untuk MotoGP 2023. Musim MotoGP 2022 penuh dengan kejutan. Seperti bangkitnya Pecco yang luar biasa sehingga menggagalkan Fabio Quartararo dalam mempertahankan gelar kelas utama. Padahal, pembalap Yamaha Factory Racing memimpin klasemen dengan gap 91 poin di tengah musim. Situasi berbalik setelah jeda musim panas. Desmosedici GP makin gahar dari balapan ke balapan dan menghasilkan mahkota untuk rider Italia. Bagnaia merayakan gelar pertama Ducati sejak Casey Stoner mempersembahkan itu pada tahun 2011, ketika ia naik ke puncak podium 10 kali. 3 kemenangan lebih sedikit cukup membuat adik didik Valentino Rossi menjadi juara dunia. Dalam konferensi pers, ia berbicara tentang berbagai topik. Tetapi, sangat menarik untuk mengetahui apa yang ia minta kepada Ducati untuk musim berikutnya yang akan dimulai di Portugal pada 26 Maret 2023. Saya masih tidak ingin memikirkan tahun depan. Saya ingin memikirkan yang satu ini dan menikmati apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, saya sangat percaya pada para insinyur Ducati. Jadi, saya akan menjalani musim dingin yang sangat tenang, tuturnya. Tanpa diragukan lagi, menjadi tolak ukur dan orang yang harus dikalahkan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi, akan ada waktu untuk memikirkannya. Banyak peningkatan tahun ini terjadi setelah membuat kesalahan. Jadi, saya mencoba memperbaiki diri. Saya pikir, tanpa membuat kesalahan, butuh waktu lebih lama untuk berkembang. Sebaliknya, ketika Anda jatuh, Anda mencoba menganalisis apa yang terjadi dan Anda bisa tumbuh dewasa. Alih-alih memikirkan permintaan kepada pabrikan Borgo Panigale, ia ingin memperbaiki diri. Saya pikir saya masih memiliki ruang untuk berkembang, karena saya masih muda. Saat ini, prioritas utama adalah mencoba untuk siap menghadapi akhir pekan pertama balapan. Ia menambahkan, pria asal Turin ini mengulas bagaimana kampanye bersama Ducati berjalan. Ia menyebut butuh waktu beberapa bulan untuk mencapai performa ideal. Ketika saya melewati garis finish di Valencia, saya pikir saya telah mencapainya. Ini adalah musim yang rumit. Butuh beberapa saat bagi kami untuk membuat semua bekerja dengan sempurna. Pada tes Malaysia, kami masih berpikir kami bisa menjalankan seluruh paket 100%, ucapnya. Di Indonesia, di sisi lain, kami mengambil jalan yang berbeda. Tetapi itulah yang membawa kami pada kesuksesan besar ini. Sayangnya, saya membuat 2 kesalahan serius, di Le Mans dan di Sachsenring, yang membawa kami ke 91 poin di kejuaraan. Tetapi, mereka membuatnya lebih baik. Karena comeback seperti itu luar biasa bagi seluruh tim. Yang paling saya suka adalah melihat bahwa tidak ada yang menyerah. Saya senang bisa mengobrol dengan seluruh tim di Essen. Dan dari situlah comeback kami dimulai. Dukungan semua orang membawa kami ke paruh kedua musim yang luar biasa. Kami memenangi 4 balapan berturut-turut. Dan kemudian, di Aragon, saya finish kedua setelah bertarung sepanjang balapan dengan Enea Bastianini. Di Jepang, saya membuat kesalahan sebagai pembalap yang ingin menyalip dan menyerang. Tetapi, itu membantu saya untuk lebih tenang di balapan berikutnya. Anda harus selalu mencari hal positif, bahkan di momen-momen negatif. Dan saya rasa kami melakukannya dengan sangat baik. Pungkas juara dunia MotoGP 2022 itu. Marquez siap hengkang jika tak diberi amunisi untuk juara lagi. Meski Marc Marquez ingin tetap bersama Honda setelah kontrak saat ini berakhir di tahun 2024, namun pembalap Repsol Honda tak menutup kemungkinan
pindah ke tim yang berkomitmen membantunya memenangi titel MotoGP lagi. Juara dunia MotoGP 6 kali itu telah menjadi pembalap Honda sepanjang karirnya di kelas utama. Ia menjalani debut dengan merek pada tahun 2013 dan memenangkan gelar pada upaya pertamanya. Kerjasama Marquez dan Honda telah menghasilkan 6 gelar di kelas Premier, 59 kemenangan balapan dengan total 100 podium dan 63 pole. Pada tahun 2020, Marquez menandatangani perpanjangan kontrak 4 tahun dengan Honda untuk membawanya hingga akhir tahun 2024. Walau 3 musim terakhir telah diganggu oleh cedera, termasuk patah humerus kanan yang dideritanya di Jerez pada tahun 2020, yang telah dioperasi 4 kali sejak itu. Saya merasa sangat hormat kepada Honda, karena cara selama 2 tahun saya cedera, cara kami berbicara, cara mereka merawat saya sangat istimewa, ujar Marquez. Saya tahu itu tidak normal, tapi itu spesial dan saya akan menaruh hormat penuh pada Honda. Tapi sekarang di tahun 2022, pikiran saya hanya untuk kembali ke puncak bersama Honda. Kemudian, tentu saja jika saya tidak bisa, karena saya merasa tidak memiliki alatnya, saya akan mencoba mencari yang terbaik untuk saya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah saya katakan kepada pabrikan, imbuh Marquez. Di sisi lain, Repsol Honda kini telah membuat serangkaian restrukturisasi di divisi teknik MotoGP, dipicu oleh kepindahan Giacomo Guidotti dari LCR ke skuad pabrikan untuk menjadi kepala kru Joan Mir. Setelah bertengger di dasar klasemen konstruktor, pabrikan sayap tunggal serius membangun tim agar kembali ke jalur kemenangan di MotoGP tahun 2023. Salah satu caranya dengan mengubah struktur insinyur dan teknisi. Motorsport.com telah mengkonfirmasi bahwa kepala kru Takaaki Nakagami, Guidotti, akan pindah ke tim pabrikan untuk mendampingi Joan Mir mulai tahun 2023. Sementara itu, rider 29 tahun tersebut juga menegaskan tentang kontrak yang akan ia putuskan untuk masa depannya. Dalam kontrak-kontrak sebelumnya, saya sangat menghormati mereka, dan Honda selalu punya opsi pertama, dan saya tidak berbicara dengan siapapun, kecuali hanya Honda. Maka jika Anda memiliki rasa hormat dari mereka, mereka akan menghormati Anda. Jika Anda tidak memiliki rasa hormat dari mereka tidak akan menghormati Anda, kata Marquez. Jadi ya, untuk masa depan kita lihat saja nanti. Anda tidak perlu tahu. Seperti yang saya katakan, Honda adalah Honda. Itu adalah mimpi saya untuk tetap di Honda. Tapi mimpi terbesar saya adalah memenangkan kejuaraan, pungkas pembalap asal Spanyol itu.